Cucu Presiden Habibie sindir Raden Brotoseno tidak dipecat karena korupsi. Sopan adalah kunci. Nama AKBP Raden Brotoseno terus diperbincangkan banyak publik. Karena walaupun sudah divonis 5 tahun penjara, AKBP Brotoseno masih bertugas sebagai penyidik di Bareskrim. Sehingga tindakan Polri mempertahankan Raden Brotoseno memicu pertanyaan masyarakat. Brotoseno dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Brotoseno terbukti menerima suap 1,9 miliar rupiah dan menerima 5 tiket pesawat Batik Air kelas bisnis seharga 10 juta rupiah dalam kasus penyidikan dugaan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Melanie Subono yang merupakan cucu dari mantan Presiden Habibie ikut menyindir status dari Raden Brotoseno dilansir Instagram Melanie Subono. Raden Brotoseno diketahui berpangkat Ajun Komisaris Besar Polri atau pangkat tingkat kedua perwira menengah di kepolisian. Sarjana lulusan Universitas Indonesia ini pernah masuk dalam jajaran perwira menengah Bareskrim Mabes Polri. Ia juga pernah menjadi staf sumber daya manusia Polri di Biro Pembinaan Karir. Kiprahnya di kepolisian kemudian berlanjut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menjabat sebagai penyidik KPK. Saat itu, ia menangani kasus Angelina Sondakh yang terlibat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet pada 2011. Pertemuan keduanya berujung pada pernikahan siri. Tak lama, Brotoseno dikembalikan KPK untuk kembali bertugas di Polri. Mantan suami dari publik figur tersohor Indonesia, Tata Janeta ini pada tahun 2016 pernah ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Ia terjerat kasus suap senilai kurang lebih 3 miliar rupiah. Brotoseno didakwa menerima hadiah atau janji dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Ia diduga memeras tersangka. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kepala Unit 3 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Dilansir Kompas.com pada tahun 2017, Brotoseno divonis bersalah dan divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia juga diwajibkan membayar denda 300 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!